Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel IESWEGA. Pada video kali ini, saya akan membagikan formulir pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan menjelaskan bagaimana caranya untuk mendownload dan mengisi formulir tersebut. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mari kita mulai video selengkapnya, dan ini dia intro videonya. Sudah kita ketahui bersama, jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada tanggal 27 Desember tahun 2024 oleh Mendikdasmen Bapak Profesor Abdul Muti. Secara umum, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat mempunyai manfaat untuk menumbuh kembangkan 8 karakter bangsa pada setiap individu anak atau peserta didik, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, serta bermanfaat. Yang mana 7 kebiasaan ini harapannya dapat dilaksanakan setiap hari, berkelanjutan hingga menjadi budaya dan karakter utama dari para anak atau peserta didik yang ada di Indonesia. Pembentukan karakter ini tentunya membutuhkan waktu dan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media. Untuk itu, sebelum kamu mendownload formulir pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya akan menjelaskan peranan orang tua, pendidik, dan satuan pendidikan dalam membimbing anak agar dapat menerapkan 7 kebiasaan tersebut, yang sudah saya rangkum sesuai buku panduan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah dibuat dan dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saran yang diberikan pada saat proses bimbingan yang dilakukan harus menggunakan metode atau cara yang penuh kesadaran atau mindfulness, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Mari kita mulai saja pada kebiasaan yang pertama, yaitu kebiasaan bangun pagi. Bangun pagi merupakan kebiasaan bangun di pagi hari, yang apabila dilakukan setiap hari akan memberikan manfaat, diantaranya melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga yang dapat berkontribusi pada kesuksesan seseorang. Mungkin saya hanya akan menjelaskan peranan orang tua atau wali pada setiap 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan untuk peranan pendidik dan satuan pendidikan, kamu bisa baca sendiri apa saja peranan yang dapat dilakukan. Untuk peran orang tua atau wali dalam menerapkan kebiasaan bangun pagi kepada anaknya, yang pertama, menjadi teladan dengan membiasakan diri untuk bangun lebih pagi. Yang kedua, menetapkan jam tidur yang konsisten. Yang ketiga, mengkondisikan suasana yang nyaman saat menjelang tidur malam dan bangun di pagi hari.
Yang keempat, menerapkan prinsip 3S, screen timer, screen break, dan screen zone. Yang kelima, memberikan motivasi untuk konsisten dalam menerapkan bangun pagi. Yang keenam, dapat memberikan pujian atau apresiasi kepada anaknya jika mana anak tersebut dapat secara konsisten bangun di pagi hari. Untuk kebiasaan yang kedua yaitu kebiasaan beribadah. Kebiasaan beribadah merupakan pondasi penting dalam membentuk karakter positif pada anak yang bermanfaat untuk mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan, meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial, serta meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah yang bermakna. Meningkatkan kebersamaan dan solidaritas, serta peningkatan diri secara berkelanjutan. Untuk peran orang tua atau wali dalam menerapkan kebiasaan beribadah kepada anaknya, yang pertama yaitu menjadi teladan, seperti melakukan ibadah dengan rutin dan berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Yang kedua, mengajak anak untuk beribadah bersama-sama. Yang ketiga, memberikan penjelasan sederhana tentang ibadah, manfaat, dan tujuan beribadah, serta bercerita kisah-kisah yang menginspirasi. Untuk yang keempat, melibatkan anak dalam kegiatan sederhana yang berhubungan dengan ibadah. Dan yang kelima, memberikan pujian atau apresiasi berupa hadiah jika mana anak tersebut sudah dapat menerapkan kebiasaan beribadah dalam kesehariannya. Untuk peran pendidik dan peran satuan pendidikan, dapat kamu baca sendiri apa saja yang bisa dilakukan dalam menerapkan kebiasaan beribadah. Untuk kebiasaan yang ketiga yaitu kebiasaan berolahraga. Kebiasaan berolahraga merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri, dan meningkatkan nilai sportivitas. Adapun peran orang tua atau wali dalam menerapkan kebiasaan berolahraga kepada anaknya, yang pertama tentunya menjadi teladan dalam berolahraga secara rutin, sehingga anak akan terdorong untuk mengikuti kebiasaan tersebut. Yang kedua, mengajak anak untuk melakukan permainan sederhana yang seru untuk meningkatkan aktivitas fisiknya. Yang ketiga, dapat memperkenalkan, menjadwalkan, dan melakukan kegiatan olahraga bersama-sama dengan keluarga. Untuk yang keempat, mengurangi dan membatasi waktu menonton televisi atau bermain gadget. Yang kelima, memberikan pujian atau apresiasi jika mana anak tersebut sudah dapat menerapkan kebiasaan berolahraganya. Untuk peranan pendidik dan peran satuan pendidikan dalam menerapkan kebiasaan berolahraga kepada peserta didik dapat dibaca sendiri. Kebiasaan yang keempat yaitu kebiasaan makan sehat dan bergizi. Kebiasaan makan sehat dan bergizi berkaitan dengan prinsip dan nilai tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk mendukung kehidupan yang sehat, seimbang, dan bermakna. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu, serta meningkatkan kemandirian.
Adapun peran orang tua atau wali dalam menerapkan kebiasaan makan sehat dan bergizi kepada anaknya, yang pertama tentunya menjadi teladan dalam hal membiasakan diri untuk makan sehat dan bergizi, sehingga anak akan mengikuti kebiasaan tersebut. Yang kedua, mengenalkan berbagai jenis makanan yang sehat dan bergizi sejak anak tersebut atau sejak usia dini. Yang ketiga, mengajak dan mendampingi anak untuk ikut serta dalam kegiatan memasak. Yang keempat, menyajikan makanan sehat secara konsisten pada jam makan anak. Yang kelima, menghindari memberi anak terlalu banyak makanan yang manis atau makanan cepat saji yang rendah gizi dan tinggi kalori. Yang keenam, memastikan anak untuk minum air putih yang cukup dan menghindari untuk memberikan minuman yang terlalu manis atau bersoda. Yang ketujuh, dapat memberikan pujian atau apresiasi jika anak secara konsisten dapat menerapkan kebiasaan makan sehat dan bergizi. Dan untuk peran pendidik dan peran satuan pendidikan, dapat kamu baca sendiri bagaimana menerapkan kebiasaan makan sehat dan bergizi. Untuk kebiasaan yang kelima yaitu kebiasaan gemar belajar. Kebiasaan gemar belajar adalah kebiasaan yang sangat penting dalam perkembangan pribadi dan akademis. Kebiasaan ini bermanfaat untuk mengembangkan diri, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, serta membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Peran orang tua atau wali dalam menerapkan kebiasaan gemar belajar kepada anaknya, yang pertama tentunya menjadi teladan dalam kebiasaan belajar. Yang kedua, memperhatikan minat belajar anak, seperti minat belajar pada sains, atau pada seni, atau pembelajaran bahasa. Yang ketiga, mengajak anak untuk melakukan aktivitas praktis. Materi tersebut terasa nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membuat jadwal belajar yang teratur dan konsisten. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat bertanya dan berdiskusi bersama dengan orang tua. Yang keenam, mengajak anak ke perpustakaan atau toko buku untuk memilih bacaan sesuai minatnya. Orang tua juga dapat mendampingi atau membacakan buku pada anak jika anak tersebut belum pandai membaca. Yang ketujuh, memilih permainan yang edukatif. Jika anak menginginkan mainan, pilihlah permainan-permainan yang edukatif. Untuk yang kedelapan, orang tua dapat menyediakan ruang atau ruangan dan fasilitas belajar yang memadai. Untuk yang kesembilan, dapat memberikan pujian atau apresiasi jika anak secara konsisten terlihat dalam kebiasaan belajarnya meningkat di setiap harinya. Untuk peranan pendidik dan peran satuan pendidikan dalam menerapkan kebiasaan gemar belajar ini dapat dibaca sendiri dalam menerapkan kebiasaannya kepada para peserta didik. Untuk kebiasaan yang keenam, yaitu kebiasaan bermasyarakat. Kebiasaan bermasyarakat adalah perilaku terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, atau lingkungan di komunitas tempat tinggal seseorang. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menumbuh kembangkan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati, toleransi, keadilan, dan kesetaraan, serta meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan.
dan rasa sekaligus menciptakan kegembiraan. Peran orang tua atau wali dalam menerapkan kebiasaan bermasyarakat kepada anaknya yang pertama yaitu mengajak anak untuk memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, melibatkan anak ketika ada kegiatan di sekitar rumah seperti kerja bakti dan perlombaan di hari kemerdekaan. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan perannya dalam menjaga bumi. Yang keempat, dapat mengajak anak untuk berkunjung ke berbagai ruang publik untuk belajar bersosialisasi dengan berbagai kalangan di masyarakat, seperti ke tempat ibadah, taman kota, pusat olahraga, pasar, tempat wisata, dan lain sebagainya. Untuk peran pendidik dan peran satuan pendidikan dalam menerapkan kebiasaan bermasyarakat dapat dibaca sendiri. Untuk kebiasaan yang ketujuh yaitu kebiasaan tidur cepat. Tidur cepat merupakan kebiasaan tidur tepat waktu di malam hari pada waktunya sesuai usia anak agar dapat bangun pagi. Kebiasaan tidur cepat ini dipengaruhi waktu ideal yang dibutuhkan oleh setiap anak. Jika merujuk pada National Sleep Foundation yang dikutip di halodoc.com, waktu tidur yang ideal berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. Ini adalah waktu tidur setiap hari dari kelompok usia. Adapun peran orang tua atau wali dalam menerapkan kebiasaan tidur cepat kepada anaknya yang pertama dapat menjadi teladan dengan memberikan contoh tidur yang cepat. Yang kedua, memastikan bahwa lingkungan tempat anak-anak beristirahat terasa tenang dan nyaman. Yang ketiga, mengajarkan pentingnya tidur cepat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, menggunakan pengingat waktu atau alarm ya. Kapan waktu istirahat dimulai dan berakhir. Yang kelima, membimbing anak agar melakukan aktivitas menenangkan sebelum istirahat dan mengurangi aktivitas fisik atau konsumsi makanan dan minuman yang berlebihan. Untuk yang keenam, memastikan anak cukup tidur siang dan malam hari untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan kepada anak. Itulah peranan yang bisa dilakukan sesuai apa yang ada dari buku panduan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun tahap pelaksanaannya dikembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing dalam menyusun kegiatan yang berkaitan dengan penerapan 7 kebiasaan tersebut. Perlu diingat bahwa ini adalah sebuah gerakan, yang mana gerakan tersebut harus ada kegiatan yang dilaksanakan dan bukan hanya sekedar program yang disusun secara administrasi, namun tidak ada upaya dalam penerapan yang berkelanjutan. Adapun yang akan saya bagikan kali ini hanya lembar pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sesuai buku panduan yang ada. Hasil pengisian formulir pemantauan akan menjadi bahan evaluasi bagi pendidik dan orang tua pada setiap semester. Oleh karena itu, pihak keluarga atau dalam hal ini orang tua atau wali perlu bekerja sama dengan pihak satuan pendidikan untuk memantau penerapan 7 kebiasaan ini, baik yang dilakukan anak di rumah maupun yang dilakukan oleh anak di sekolah. Pada jenjang SD kelas 1 sampai kelas 3,
Formulir pemantauan diisi oleh orang tua setiap sebulan sekali. Sedangkan pada jenjang SD kelas 4 sampai kelas 6, formulir pemantauan diisi oleh peserta didik setiap sebulan sekali, diketahui oleh orang tua atau wali dan disetujui oleh pendidik atau guru. Berikut ini adalah formulir yang bisa di-download dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Ini dia formulir pemantauan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Di sini ada nama anak, silahkan diisi nama lengkapnya, kemudian nama sekolah, diisikan nama sekolahnya. Kemudian untuk kelas, silahkan di checklist satu saja sesuai kelas peserta didik ya. Untuk bulan juga sama, di checklist satu saja. Jadi formulir ini di print ya atau dicetak 12 ya. Namun untuk pengisiannya dilakukan sebulan sekali. Dan di sini ada 7 kebiasaan anak. Di sini dimulai dari kebiasaan bangun pagi, kebiasaan beribadah sampai kebiasaan tidur cepat. Untuk kolom yang ini penerapan 7 kebiasaan, silahkan di checklist. Sesuaikan jika anak belum melaksanakan setiap hari, belum secara konsisten, dapat di checklist di belum terbiasa. Namun jika anak sudah melakukan 7 kebiasaan secara rutin setiap hari, diisi sudah terbiasa. Pastikan diisinya sesuai dengan kondisi real ya. Jadi jujurlah, sesuaikan gitu. Kalau memang dirasa belum terbiasa, nanti antara orang tua dan guru bisa bekerja sama bagaimana tahapan tersebut bisa dilakukan secara konsisten. Pastinya tidak mungkin dalam 1 tahun ya anak tersebut bisa secara konsisten menerapkan setiap kebiasaannya. Namun kalau misalkan ada catatan-catatan seperti ini dapat menjadi bahan evaluasi. Dan untuk formulir ini bisa dilakukan ya dengan cara menceklis juga untuk setiap harinya. Contoh untuk awal semester kedua itu kan di tanggal 6 ya. Jadi diisi di sini dulu nama, kelas, misalkan bulan Januari ya, pelaksanaan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 ya. Untuk tanggal 1 bagaimana bangun paginya, bagaimana beribadahnya, bagaimana berolahraganya, sampai dengan bagaimana tidur cepatnya. Jadi ini untuk tanggal 1 checklist mana saja yang sudah dapat diterapkan secara rutin dan konsisten. Jika masih terdapat dalam 1 bulan ini yang belum diterapkan, kalau belum diterapkan itu diberikan tanda silang. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan ini masih terdapat yang bolong-bolong nih, jadi diisi di formulir sebelumnya yang ini diisi belum terbiasa. Namun jika di sini sudah checklist semua ya, sudah dirasa anak tersebut secara konsisten dan rutin ya menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Jadi di formulir yang ini di checklist sudah terbiasa. Untuk link download formulir ini terdapat di deskripsi di bawah video ini. Hasil pengisian formulir pemantauan akan menjadi bahan evaluasi bagi pendidik dan orang tua pada setiap semester. Evaluasi yang dilakukan tidak untuk memberikan hukuman pada anak atau peserta didik, namun lebih pada diskusi tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat agar terinternalisasi pada diri anak atau peserta didik sehingga menjadi karakter yang positif
agar menjadi generasi emas di kemudian hari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tulis hal-hal tersebut pada komentar di bawah video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.